Bab 606, Gambar Hantu, Jalan Pedang Kebijaksanaan. Para tetua sekte Tai Miao tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, tetapi hanya dalam beberapa tahun, kekuatan Su Yan telah tumbuh luar biasa kuat. Di antara para jenius di alam spiritual, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Bahkan ekspresi sang tetua pelindung menjadi serius saat dia merasakan ancaman yang kuat. Menyerang, para tetua lainnya, yang tidak lagi peduli dengan penghinaan akibat berkelompok, menyerang Su Yan secara serempak. Para pengikut sekte Tai Miao buru-buru mundur, karena mereka tahu kalau terjebak akan mengakibatkan kematian atau cedera parah. Hati mereka bergetar karena terkejut. Su Yan masih sangat muda, namun kekuatannya begitu mengerikan. Su Yan sangat hebat, ya, sangat tampan dan sangat kuat. Benar sekali, kupikir murid Yu sudah menjadi pemuda tampan yang langka, tapi dibandingkan dengan Su Yan, dia jauh lebih rendah. Murid Yu terlalu jauh tertinggal, kurang dominan. Lihat Su Yan, terlalu berwibawa, terlalu kuat, dan mampu memimpin naga sejati hanya dengan lambaian tangannya. Mendengar perbincangan para murid perempuan, semua murid laki-laki sekte Tai Miao menjadi iri. Terutama, murid Yu, itu, yang benar-benar kewalahan. Saat pertempuran dimulai, seluruh sekte Tai Miao terguncang. Mungkinkah para penyerang berasal dari aliansi Wanshi? Yarong bergerak cepat, muncul di medan perang, ekspresinya langsung berubah saat dia melakukannya. Su Yan, pada saat itu, Yarong telah menyempurnakan percikan roh domain sebagai seorang seniman bela diri. Bawa Xin Mengrou keluar, aku perlu bertanya dengan jelas di mana Du Yuying dan Yun Miao Miao berada, dan apakah sekte Tai Miao mu telah melakukan sesuatu yang keji. Su Yan berbicara dengan dingin. Dalam sekejap, 18 naga raksasa berubah menjadi 18 pedang besar, cahaya pedang mereka berlapis satu sama lain, dan susunan pedang berputar-putar, menjebak beberapa tetua sekte Tai Miao di tengahnya. Kesini untuk mencari seseorang. Yarong merasa agak tidak berdaya, Du Yuying dan Yun Miao Miao terlibat dalam urusan rahasia guru mereka, Xin Mengrou, oleh karena itu ketika mereka bergabung dengan sekte Tai Miao, para tetua ini tidak menyadarinya. Berhenti, Yarong bergerak cepat ke sisi Su Yan. Orang yang ingin kau temui, aku akan mengantarmu. Su Yan mengangkat alisnya, dan formasi pedang menghilang. Ia mengenali wanita dari sekte Tai Miao ini sebagai wanita yang mengamati dari kejauhan selama pertempuran besar di gerbang Aula Seribu Bela Diri. Saudari Yarong, kamu, sang tetua pelindung, merasa khawatir dengan kekuatan Su Yan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ke arah Yarong. Teman-teman lama Su Yan ada bersama tuannya. Yarong mendesah. Sang tetua pelindung mengerutkan kening, bagaimana mungkin dia tidak sadar. Namun, karena Yarong selalu menangani tugas untuk paman masternya, mereka berdua pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Tapi Su Yan, akan tetapi, memikirkan kesombongan Su Yan, tidak hanya menerobos masuk ke sekte Tai Miao tetapi juga melanggar aturan yang melarang orang luar masuk, dan bahkan menghancurkan seorang tetua, ini merupakan tantangan langsung. Jika insiden ini ditutup-tutupi, di manakah martabat Tai Miao? Aku sudah bilang di gerbang, aku datang ke sini untuk mengunjungi teman lama. Penjaga gerbangmu mulai berteriak, bilang aku, Su Yan, yang menghalangi gerbang Tai Miao mu. Itu bukan salahku. Su Yan memotongnya. Meskipun dia telah naik ke gerbang Tai Miao, pada akhirnya, itu adalah tanggung jawab sekte. Tentu saja, pikir Su Yan, bahkan jika penjaga gerbang sekte Tai Miao menanyakan tentang orang-orang yang dikunjunginya, kecil kemungkinan mereka akan dapat menemukan Du Yuying dan Yun Miao Miao. Ia akan tetap menyerbu masuk. Perkelahian pun tak dapat dihindari pada akhirnya. Tetua pelindung berhenti sejenak, memerintahkan seseorang untuk memanggil seniman bela diri penjaga gerbang, sementara Su Yan, yang enggan berkonfrontasi, menatap Yarong, di mana mereka. Tunjukkan jalan, atau suruh mereka datang menemuiku. Tujuannya ke sini ada dua, untuk menemui teman lama dan menanyakan keberadaan si Eling Feng. Anda, Yarong hendak meminta Su Yan menunggu sementara dia memberitahu tuannya, tetapi tiba-tiba berhenti dan mengubah kata-katanya, ikut aku. Dia berbalik, memimpin Su Yan menuju puncak Gunung Tai Miao. Saudari Yarong, kamu, ekspresi wajah tetua pelindung berubah, puncak tersebut merupakan area inti sekte Tai Miao, yang biasanya terlarang bagi tetua biasa, apalagi orang luar. Akan tetapi, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Su Yan mengangkat alisnya,
jelas ada seseorang yang diam-diam berkomunikasi dengannya. Apakah itu Sin Mengrou? Mereka menyusuri jalan setapak pegunungan yang terjal dan sempit menuju puncak. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa halaman megah, rumah bagi para petinggi sekte Tai Miao. Semakin dekat mereka ke puncak, semakin banyak bunga muncul di kedua sisi jalan, masing-masing lebih indah dari yang sebelumnya. Segudang warna mengambang di awan berkabut, menciptakan keindahan yang nyata dan bagaikan mimpi. Naiklah sendiri dari sini, di bawah puncak, ada dua halaman elegan tempat orang-orang yang Anda cari tinggal. Yarong berhenti berjalan dan berbicara. Baiklah, Suyan mengangguk, tanpa rasa malu atau takut akan konspirasi apapun, kekuatannya terletak pada kepercayaan dirinya. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi potensi bahaya, ia masih memiliki jimat giok keterampilan ilahi milik gurunya. Semakin tinggi mereka mendaki puncak Tai Miao, semakin terasa halus rasanya, hampir tidak nyata. Suyan tiba-tiba berhenti, melihat ke arah bagian gunung tertentu, alisnya sedikit terangkat, ada sesuatu yang tampak tidak biasa di sana. Tempat rahasia sekte Tai Miao. Tanpa niat untuk menjelajah, bagaimanapun juga itu adalah rahasia sekte Tai Miao, dia meneruskan pendakiannya. Kedua halaman sudah terlihat. Di halaman yang megah bermekaran bunga-bunga yang berwarna-warni, dan di depan gerbang halaman berdiri dua wanita cantik. Itu adalah Du Yuying dan Yun Miao Miao. Tahun-tahun telah berlalu, dan kedua wanita itu tumbuh semakin cantik dan menawan. Khususnya Yun Miao Miao, lebih mempesona daripada saat dia berada di pavilion Wushuang, tampaknya selalu menarik hati orang. Tuan Muda Su, Du Yuying memperlihatkan senyum bahagia, pipinya memerah. Bab 607, Bayangan Hantu, Jalan Pedang Kebijaksanaan Bagian 2. Tuan Muda Su, suara Yun Miao Miao menusuk ulu hati, menggetarkan jiwanya. Nona Du, Nona Yun, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Suyan tersenyum dan melangkah maju, lalu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada yang tidak beres. Dia menarik napas dalam-dalam, tatapannya semakin tajam, saat pikiran hadirnya meluas keluar, tetapi pemandangan di hadapannya tampaknya tidak bermasalah. Tuan Muda Su, cepatlah datang. Du Yuying mendekat dengan cepat, bermaksud menuntunnya ke halaman. Namun, Yun Miao Miao juga datang dengan cepat, dan di tengah jalan, kedua wanita itu saling melotot, bertengkar tentang sesuatu, tampaknya dalam pertengkaran diam-diam yang diungkapkan melalui pesan yang dikirimkan. Wajah kedua wanita itu makin dingin, sikap bermusuhan mereka satu sama lain makin jelas terlihat. Tuan Muda Su pertama kali mengenalku, sudah sepantasnya aku menyusulnya terlebih dahulu. Ketika Tuan Muda Su pertama kali datang ke pavilion Wushuangku, aku sangat berhati-hati dalam menjamunya. Seharusnya dia menyusulku dulu. Seketika, kedua wanita itu tampak siap untuk bertarung guna menyelesaikan masalah tersebut. Suyan mengerutkan kening, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam semacam ilusi, atau mungkin ke alam mimpi. Namun dalam kesadaran dan penglihatannya, semuanya tampak nyata, halaman itu memang nyata, namun mungkinkah kedua wanita itu hanyalah ilusi? Ini tidak benar, tipu daya macam apa ini? Hati Suyan merinding, menyadari ini bukan serangan bela diri biasa. Itu ilusi, mimpi, mirip sihir halusinasi. Akan tetapi, ini bukan sekadar sihir halusinasi. Sihir ini tampaknya mengandalkan lingkungan nyata untuk membangun alam mimpi palsu. Suyan tak menghiraukan konflik di antara kedua wanita itu, tak menghiraukan perkelahian dan tarik-menarik yang sengit di antara mereka. Dia pun tidak menghargai pesona yang tak sengaja terungkap, tetapi terus mengamati tontonan yang bagaikan mimpi itu. Mimpi, hambatan persepsi, kondisi mental. Hanya dengan menghancurkan ilusi, seseorang dapat menemukan kembali realitas. Dengan duniaku saat ini, terselubung ilusi oleh kecerobohan sesaat menunjukkan bahwa kondisi mentalku masih kurang. Alam pedang hati, aku memiliki pedang di hatiku, semua hal bisa menjadi pedangku, termasuk mimpi. Namun pada akhirnya, baru setelah memasuki mimpi-mimpi itu aku menggunakan tindakan pencegahan. Bagaimana aku bisa mengabaikan semua mimpi ini, semua penampakan palsu ini? Guru berkata, di alam pedang kebijaksanaan menembus iblis dalam diri, menembus ikatan emosional, menembus diri masa lalu, ia menebas setiap penghalang dan setiap hal yang tidak diketahui. Dengan pedang kebijaksanaan di hatiku, aku menjernihkan diriku, aku adalah segalanya, tanpa kebingungan atau delusi diri. Suyan mendapat pencerahan.
Saat itu juga, pikirannya menjadi cerah, seolah-olah ia telah memahami cara mengolah alam pedang kebijaksanaan. Begitu berada di alam pedang kebijaksanaan, mimpi atau rintangan apapun akan menjadi seperti gelembung, yang tidak dapat bersembunyi dari hatinya. Pada saat itu, Su Yan hanya duduk bersila, memperhatikan dua wanita yang tengah bertarung, memperhatikan pakaian mereka yang robek, sosok mereka yang anggun, setiap gerakan merupakan pesona yang memikat, pesona indah yang menggoda mata. Mimpi mungkin tidak nyata, tetapi dapat memunculkan pemandangan terindah di dunia. Mereka dapat menyentuh hati secara langsung, membangkitkan kerinduan seseorang terhadap aspek terindah, atau terjahat, atau termengerikan di dalam diri. Su Yan tidak terburu-buru meninggalkan ilusi, tetapi justru memanfaatkan mimpi itu untuk lebih memahami dirinya sendiri dan memperjelas jalan menuju alam pedang kebijaksanaan. Ini adalah sebuah kesempatan. Setelah memperoleh wawasan mengenai jalur kultivasi alam pedang kebijaksanaan, begitu alam pedang hatinya mencapai kesempurnaan, dia akan siap untuk mencoba terobosan ke alam pedang kebijaksanaan. Alam pedang kebijaksanaan yang mendalam dan misterius tampaknya tidak lagi berada di luar jangkauan, melainkan sesuatu yang dapat dikultivasikan. Pada saat ini, Su Yan diam-diam gembira, merasa kunjungannya ke Sekte Tai Miao tidak sia-sia. Siapapun dalang di balik tontonan ilusi ini, atau apapun niat mereka, hal itu tak lagi penting. Sebaliknya, hal itu telah memberinya wawasan, menuntunnya ke jalan alam pedang kebijaksanaan. Di puncak Gunung Tai Miao, Xin Mengrou bingung. Apa yang sedang dilakukan Su Yan, hanya duduk seperti itu, seolah-olah sedang menonton drama. Terlebih lagi, sepertinya dia telah menemukan ilusi. Di mana letak kekurangannya? Xin Mengrou merenung. Dia memandang ke arah Du Yuying dan Yun Miao Miao di sampingnya, menduga bahwa mungkin tindakan dan sikap kedua wanita itulah yang telah menyingkapkan kekurangannya. Saat pikirannya beralih, mimpi itu terasa semakin nyata. Kedua wanita yang tadinya bertengkar kini menghampiri Su Yan, seolah menuntutnya untuk membuat pilihan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Su Yan bergumam, lalu mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedangnya yang tegas dan tanpa ragu. Dengan satu ayunan, kedua wanita itu langsung hancur berkeping-keping. Alis Xin Mengrou terangkat. Pemuda ini terlalu tegas. Apa dia tidak takut kalau itu nyata? Dan lebih dari itu, ia menyerang tanpa mengubah warna, tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah si cantik tak lebih dari sekadar kerangka, yang tidak menyayat hati sedikit pun. Su Yan melangkah maju, dan gunung-gunung serta sungai-sungai muncul di bawah kakinya, menghancurkan mimpi-mimpi ilusi seperti gelembung-gelembung yang rapuh. Pemandangan di depan matanya tidak banyak berubah, tetapi itu bukan lagi sebuah fantasi, itu nyata. Dua halaman megah itu ada di sana, tetapi Du Yuying dan Yun Miao Miao tidak ada, namun dia melihat dua kenalan lainnya. Cuyer dan Wu Shuang, Tuan Muda Su. Cuyer menggosok matanya, wajahnya dipenuhi warna tak percaya, lalu pipinya merona merah, dan dia bergegas menghampiri. Tuan Muda Su, ini benar-benar kamu. Sudah lama sekali, Cuyer sangat merindukanmu. Cuyer sangat gembira, bahkan mengabaikan kebutuhan untuk memberi tahu majikannya. Gadis kecil itu telah sedikit berubah, ia tampak menjadi lebih cantik, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia telah mencapai alam surgawi agung. Meski baru berada di alam surgawi agung, mengingat usia Cuyer saat ini, dia sudah mampu mencapai alam kultivasi seperti itu, namun bakatnya tidaklah buruk, sebanding dengan beberapa anak ajaib yang lebih rata-rata. Wu Shuang melengkungkan bibirnya, anak ini benar-benar lari ke Sekte Tai Miao, dan bahkan diizinkan naik ke sini. Anak ini, dia cukup terkenal di alam spiritual, dikenal sebagai anak ajaib nomor satu di sana, ditakuti banyak orang, dan dia masih ingat kedua gadis itu, sepertinya dia punya rasa nostalgia. Wu Shuang bergumam pada dirinya sendiri. Aku penasaran bagaimana kabar tuannya. Tuan Su Yan, orang yang misterius dan berkuasa itu, seharusnya berada di atas para ahli tertinggi, bukan? Itu Cuyer. Su Yan tersenyum dan bertanya, di mana Nona Du? Nyonya ada di puncak, bersama nenek leluhur. Cuyer mencengkeram ujung gaunnya dengan kedua tangan, hendak mengajak Tuan Muda Su ke halaman untuk mengobrol. Namun, dia melihat Su Yan melihat ke arah puncak dan berkata, kalau begitu aku akan pergi mencari Nona Du. Kamu pasti tahu di mana kakak Xie berada, kan? Dengan itu, tanpa menunggu jawaban Cuyer, Su Yan melangkah dan naik ke puncak. Cuyer berdiri tertegun di sana, Wu Shuang juga terkejut, mengumpat dalam hatinya, Su Yan,
kamu datang untuk menanyakan keberadaan si Eling Feng, benar-benar buta terhadap hati seorang wanita cantik. Saya selalu mendengar bahwa Xin Mengrou dari Tai Miao sangat kuat, jadi saya, Su Yan, datang untuk mencari bimbingan. Di bawah tatapan terkejut dari Wu Shuang dan Cuyer, kaki Su Yan memanggil naga emas raksasa, meraung saat ia menyerbu menuju puncak. Seakan menunggangi naga, dengan pedang panjang di tangan, niat pedang Su Yan melonjak, niat membunuh yang kejam terarah langsung ke puncak. Mimpi sebelumnya, meski memberinya secerca pencerahan, mencerahkannya dalam jalur kultivasi alam pedang kebijaksanaan, dia bukanlah orang yang menerima pukulan lalu tidak membalasnya, sekalipun Xin Mengrou tidak benar-benar bergerak, hanya mengujinya dengan ilusi. Bagi Su Yan, ini juga merupakan provokasi, bagaimana mungkin dia tidak membalas budi. Di atas puncak, Du Yuying dan Yun Miao Miao tiba-tiba tersentak dari kultivasi mereka, menatap ke arah naga emas raksasa yang membubung tinggi, dan sosok pemuda yang gagah berdiri di atas kepalanya. Meski gembira, mereka juga tak bisa menahan rasa khawatir. Sambil melirik nenek leluhur, yang wajah dan ekspresinya tidak dapat mereka lihat, ketegangan mereka meningkat. Mereka bilang Su Yan kurang ajar, memang dia kurang ajar. Suara Xin Mengrou, halus bagaikan mimpi, kelopak bunga berhamburan dari puncak, setiap kelopak membawa kekuatan hukum domain. Kelopak bunga yang begitu banyak itu, jatuh bagaikan tetesan air hujan, tampak indah dan sulit dipahami, namun mengandung kekuatan yang mengerikan dan mematikan. Sangat kuat, hati Su Yan menegang, Xin Mengrou adalah orang terkuat yang pernah ditemuinya selain Wu Tianan. Tentu saja, Su Yan belum pernah melihat Wu Tianan beraksi, jadi dia tidak bisa memberikan penilaian. Pertemuan sebelumnya dengan Wu Tianan membuatnya merasa bahwa Wu Tianan adalah orang yang licik dan sepertinya menyembunyikan sebagian kekuatannya. Mengaum, naga emas raksasa itu meraung, kekuatan naganya melonjak, meledak maju, Su Yan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, cahaya pedang meledak, seperti siklus kehidupan dan kematian, dengan niat pedang yang melonjak. Celup, celup, satu demi satu kelopak bunganya hancur, cahaya pedang terus-menerus pecah, dan naga emas raksasa pun sudah penuh dengan lubang. Ledakan, naga emas raksasa itu roboh, cahaya pedang meredup, tetapi kelopak bunganya terus berhamburan ke bawah. Wus, tiba-tiba, bebatuan dan tumbuh-tumbuhan di bawah Su Yan berubah menjadi pedang tajam, menjulang ke angkasa, menebas kelopak bunga yang berjatuhan, dan jumlah pedang pun semakin banyak, semburan dahsyat 10.000 pedang hendak dilepaskan. Bab 608, Teman Lama Bertemu, Istana Raja King di Zhou Agung. Aliran 1000 pedang belum dilepaskan, kelopak yang turun dari puncak menghilang, dan suara Xin Mengrou datang, cukup, flora sekte Tai Miao tidak dimaksudkan untuk kehancuran seperti itu. Melanjutkan pertarungan, terlepas dari menang atau kalah, kemungkinan besar akan mengakibatkan hilangnya bebatuan dan tumbuhan di puncak gunung, mengubahnya menjadi puncak tandus. Su Yan, yang telah bersiap mengubah segalanya menjadi pedang, tidak punya pilihan selain berhenti. Dua sosok anggun turun dari puncak. Tuan Muda Su, Tuan Muda Su, Su Yan menganggukkan kepalanya, mengakui Nona Du dan Nona Yun yang sebenarnya. Tunggu di sini sebentar, aku akan naik dan memeriksa. Su Yan tidak menyerah untuk mendaki ke puncak. Tuan Muda Su, mungkin sebaiknya kau tidak melakukannya. Nenek moyang tidak pernah bertemu dengan orang luar. Du Yuying, takut menyinggung nenek leluhur, tidak dapat menahan diri untuk membujuknya dengan lembut. Ya, Tuan Muda Su, mungkin lebih baik tidak mengganggu nenek leluhur. Yun Miao Miao juga mendesak. Su Yan mengangkat alisnya. Hubungan Xin Mengrou dengan kedua wanita itu tampak tidak biasa. Yang satu memanggilnya nenek leluhur, yang lain, nenek buyut, sepertinya Du Yuying adalah keturunan Xin Mengrou. Dan warisan yang ditinggalkan Yun Miao Miao juga datang dari Xin Mengrou. Bertemu dengannya hanyalah masalah kecil, kamu tidak perlu khawatir, dia adalah salah satu dari dua individu terkuat yang pernah kutemui di alam spiritual, tentu saja, aku harus bertemu dengannya. Su Yan berkata dan terus menuju puncak. Babatan, sosok anggun muncul, menghalangi jalan Su Yan. Du Yuying dan Yun Miao Miao terkejut dan buru-buru memberi hormat, nenek leluhur. Su Yan menatap Xin Mengrou dengan sedikit terkejut. Orang ini tampak seperti terhanyut dalam ilusi mimpi, memberikan kesan yang tidak nyata, wajahnya tertutup. Namun, dia pastilah seorang wanita yang sangat cantik. Matanya terfokus pada saat itu, seolah-olah dia menembus ilusi berat dan melihat wajah aslinya. Melihat ini,
Su Yan sangat terkejut dan berbalik menatap Du Yuying. Wajah Du Yuying mirip Sin Mengrou sekitar 50 atau 60%. Kemiripan leluhur, tidak heran Du Yuying memiliki bakat yang kuat. Teknik kultivasimu ini cukup mendalam, ini adalah teknik bela diri paling unik dan misterius yang pernah kulihat di alam spiritual. Su Yan merenung sejenak sebelum berkata, teknik Sin Mengrou sangat misterius dan unik, teknik terdalam yang pernah ditemuinya dalam seni bela diri alam spiritual. Kau sungguh luar biasa karena mampu melihat wajah asliku. Dibandingkan dengan ketenangan Su Yan, Sin Mengrou jauh lebih terkejut. Su Yan memang telah menembus ilusinya dan melihat wajah aslinya, suatu prestasi yang bahkan Wu Tianan tidak dapat capai kecuali dia dengan sukarela memperlihatkan wajahnya. Itu tidak sulit, Su Yan berkata dengan acuh tak acuh. Sin Mengrou merenung sejenak dan bertanya, di antara dua orang terkuat yang kau sebutkan, siapa dia? Tuanmu. Kekuatan tuanku, bisakah kau bandingkan? Dibandingkan dengan tuanku, kau seperti semut kecil, tak layak disebut. Orang lain yang saya sebutkan adalah Dekan Institut Seni Bela Diri Wansei, Wu Tianan. Su Yan berkata sambil mengangkat alis. Sin Mengrou tampak agak terlalu percaya diri, berpikir dia bisa dibandingkan dengan tuannya. Sin Mengrou sesaat kehilangan kata-kata, kesombongan Su Yan tampak agak berlebihan, mengklaim dirinya tidak berarti apa-apa seperti semut kecil dibandingkan dengan tuannya. Mengingat keterbatasanmu, wajar saja jika kau menganggap tuanku yang terkuat. Sin Mengrou menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan masalah ini ataupun menjadi marah. Kamu kenal Wu Tianan, menurutmu, seberapa kuat dia dibandingkan denganku? Su Yan merenung sejenak dan berkata, kurasa kau mungkin bukan tandingannya, Dekan Wu telah bertemu dengan guruku dan pasti telah menerima bimbingannya. Kekuatannya pasti akan meningkat. Sin Mengrou tersenyum kecut, dan akhirnya memuji gurunya sendiri. Jika takdir mengizinkan, aku memang harus mengunjungi tuanmu yang terhormat. Ucap Sin Mengrou, lalu tubuhnya bangkit ringan dan dia kembali ke puncak. Sejak bertemu dengannya, Su Yan tidak lagi bersikeras mencapai puncak. Sin Mengrou telah turun secara sukarela untuk menemuinya, jelas bahwa puncak itu melibatkan beberapa rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada orang luar seperti dirinya. Di halaman Du Yuying, kenalan-kenalan lama bertemu kembali. Tentu saja, ada banyak hal yang dibicarakan. Cuyer sangat gembira, wajahnya memerah saat dia menyeduh teh dan menyajikan kue-kue yang dia buat sendiri, sambil dengan penuh perhatian memperhatikan semua orang. Wan Xuanzu duduk di samping muridnya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dengan kedatangan Su Yan, hati muridnya telah sepenuhnya beralih ke pemuda itu. Setelah berbincang cukup lama, Su Yan bertanya tentang keberadaan Ling Feng. Aku tidak tahu sekte roh mana yang memiliki token giok milik senior Xie dan tuan muda Xie, aku tidak berani bertanya saat itu, tetapi Raja King dari negara bagian Dazhou berkata dia akan mengawal keduanya. Du Yuying berkata dengan agak tak berdaya. Benarkah begitu? Su Yan sedikit mengernyit, artinya dia perlu melakukan perjalanan ke negara Dazhou untuk menemui Raja King atau Zi Yun untuk memastikan keberadaan Ling Feng. Kakak senior Yarong seharusnya tahu, aku akan bertanya padanya. Mendengar itu, Yun Miao Miao segera berdiri dan berkata, Tuan Muda Su, mohon tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Terima kasih, Nona Yun. Su Yan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak masalah, Tuan Muda Su, jangan bersikap sopan. Yun Miao Miao bergegas pergi. Kekuatan Nona Du meningkat pesat, bukankah dia ikut serta dalam talent clash? Su Yan bertanya sambil tersenyum. Du Yuying telah mencapai puncak Divine Refinement Celestial, kekuatannya bahkan melampaui Wu Shuang. Yun Miao Miao juga berada di puncak Divine Refinement Celestial, kekuatannya termasuk di antara talenta teratas Transcendent Spirit Sect. Talent Clash tentu saja untuk menghormati Tuan Muda Su, Yuying hanya ingin berpartisipasi. Du Yuying berkata dengan ekspresi ringan dan tersenyum. Bab 609, kenalan lama bertemu di kediaman Raja King dari Zhou Agung bagian 2. Kehebatan Nona Du di antara para jenius alam spiritual adalah yang terbaik, tak perlu meremehkan dirimu sendiri. Su Yan mengeluarkan beberapa botol pil, yang semuanya sangat meningkatkan kultivasi jiwa ilahi. Kali ini, Yun Miao Miao kembali ditemani Yarong. Kamu benar-benar berasal dari domain dalam. Yarong menatap Su Yan dengan tidak percaya. Yun Miao Miao datang kepadanya untuk menanyakan tentang Yuling milik si Ling Feng, yang membuatnya teringat pada Su Yan, jadi dia mengikutinya ke sini. Apakah ada masalah? Su Yan bertanya dengan acuh tak acuh.
Setelah hening sejenak, Yarong mendesah, wilayah dalam ternyata telah melahirkan monster sepertimu. Yun Miao Miao tampak menyesal. Ia tak menyangka Yarong akan menebak bahwa Su Yan berasal dari wilayah dalam. Su Yan tidak khawatir, fakta bahwa ia berasal dari wilayah dalam akan terungkap cepat atau lambat. Karena sang guru menyegel gerbang alam spiritual, tidak ada yang bisa masuk, jadi ia tidak khawatir seseorang memasuki wilayah dalam untuk menimbulkan masalah. Yuling yang dipegang oleh Tuan Xie dan putranya adalah Yuntian Yuling, dari kota Laut Biru Yuntian. Yarong tidak terlalu membahas asal-usul Su Yan. Kota Laut Biru Yuntian. Su Yan terkejut sesaat. Kota Laut Biru Yuntian milik Sekte Roh Transenden, tetapi tidak seperti Aula Seribu Bela Diri, Istana Gunung Leiyun, dan Istana Yuling. Kota itu tidak terletak di 18 negara bagian, melainkan di Laut Biru. Kota ini terletak di pulau terbesar di Laut Biru, sekaligus menjadi kota terdepan di wilayah tersebut, yang memerintah pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Dalam arti tertentu, suku roh laut berada di bawah kekuasaan kota Laut Biru Yuntian, yang dikenal sebagai Tanah Suci di seberang lautan. Benar sekali, jika kamu ingin menemukan seseorang, aku khawatir kamu harus pergi ke kota Laut Biru Yuntian. Yarong mengangguk. Setelah selesai, dia pergi tanpa mengganggu reuni kelompok, menuju puncak untuk menemui gurunya. Karena Xie Lingfeng telah pergi ke kota Laut Biru Yuntian, sudah waktunya bagi Su Yan untuk pergi ke Laut Biru. Konon, Laut Biru menyimpan benda-benda suci yang bermanfaat untuk mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan diri memasuki alam keterampilan ilahi. Pil ini akan kuberikan pada kalian berdua, Nona. Su Yan membagi pil-pil itu dan mendorongnya ke arah kedua wanita itu. Tuan Muda Su, Du Yuying dan Yun Miao Miao sangat gembira. Tuan Muda Su, bagaimana denganku? Cuyer bertanya sambil mengedipkan matanya. Ini untukmu. Su Yan mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya padanya. Terima kasih, Tuan Muda Su. Cuyer sangat gembira. Nona-nona, sepertinya kalian akan memadatkan percikan roh domain. Su Yan merenung sejenak sebelum bertanya. Ya, Du Yuying mengangguk dan mendesah pelan, agak sulit untuk memadatkan percikan roh domain. Kuharap aku bisa melakukannya sebelum pertarungan terakhir yang menentukan dalam kompetisi jenius. Percikan roh domain ada di mana-mana dan dapat dirasakan, namun memadatkannya menjadi jiwa ilahi cukup menantang. Yun Miao Miao juga menghela nafas. Sebenarnya tidak sulit untuk memadatkan percikan roh domain. Su Yan berpikir sejenak dan berkata, guruku pernah membimbing orang lain dalam memadatkan percikan roh domain. Jika kedua wanita itu tidak keberatan, aku bisa berbagi metode kondensasi denganmu. Du Yuying dan Yun Miao Miao sangat gembira dan mengangguk penuh semangat. Metode seorang senior sungguh mendalam dan luar biasa. Kami akan sangat berterima kasih atas bimbingan Tuan Muda Su. Kedua wanita itu juga tahu bahwa seni bela diri yang dipraktikkan Su Yan berbeda dengan seni bela diri di alam spiritual. Su Yan tidak perlu memadatkan percikan roh domain, metode ini jelas diciptakan dengan cepat oleh senior yang disegani itu. Ketinggian alam senior itu benar-benar tak terbayangkan. Su Yan mewariskan metode pemadatan percikan roh domain kepada kedua wanita itu, diikuti dengan periode mengenang Paviliun Evergreen dan Aliansi Wanshi. Setelah itu, Su Yan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kedua wanita itu enggan berpisah. Setelah pertemuan ini, mereka takut tidak akan bertemu lagi sampai pertarungan terakhir kompetisi para jenius. Su Yan berjalan menuruni gunung, perjalanannya membuahkan hasil yang cukup besar, dan dia juga menemukan keberadaan Xie Lingfeng. Kembali ke Paviliun Evergreen, lalu pergi ke kota Laut Biru Yuntian. Su Yan punya rencana dalam pikirannya. Di mana gurumu? Tiba-tiba sebuah sosok muncul. Xin Mengrou. Su Yan mengangkat alisnya dan berkata, tuanku ada di Paviliun Evergreen. Kalau kau ingin bertemu dengannya, silakan coba, tapi aku tidak bisa menjamin apakah dia akan menemuimu. Xin Mengrou tidak berkata apa-apa, sosoknya lenyap dari tempatnya. Di ibu kota negara bagian Dazhou, di kediaman Raja Qing. Silsilah Raja Qing adalah salah satu dari 9 silsilah keluarga kerajaan Kaisar Dazhou, tetapi telah mengalami kemunduran. Raja Qing generasi ini berbakat dan memiliki kekayaan yang luar biasa, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kejayaan keluarganya. Xiang Qing telah memurnikan percikan roh domain menjadi jiwa ilahinya, dan setelah memurnikan 3 untaian, dia menduduki peringkat di antara pakar tertinggi negara Dazhou. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia masih mampu mendukung keberlangsungan pertumbuhan rumahnya.
Beberapa tahun yang lalu, Raja King, Xiang King, membawa kembali seorang gadis muda dari luar dan mengadopsinya sebagai putrinya, yang dikenal sebagai Putri Komando Ziyun. Konon, Putri Komando Ziyun ini datang kepada mereka ketika gerbang alam spiritual terbuka, sambil memegang yuling peninggalan mantan Raja King. Meskipun bakatnya luar biasa, rumor tentang asal-usulnya dari wilayah bawah domain dalam terkadang membuatnya menjadi sorotan yang tak biasa. Namun, Putri Komando Ziyun ini membuktikan dirinya mampu, telah mencapai tahap akhir pemurnian ilahi surgawi, dia menonjol di antara teman-temannya. Xiang King hanya memiliki satu putra, yang dikabarkan telah dikirim untuk menjalani pelatihan keras di kota Laut Biru Yuntian. Kini, generasi muda keluarga Raja King sepenuhnya bergantung pada Ziyun. Di kediaman Raja King, sebagai putri angkat Xiang King, tak seorang pun berani bersikap tidak hormat padanya. Namun, para pewaris dari 8 garis keturunan keluarga kerajaan lainnya sebagian besar mengucilkannya, dan Ziyun tak pernah bisa sepenuhnya berintegrasi ke dalam lingkaran mereka. Bahkan keturunan beberapa pejabat Dazhou, meski secara lahiriah menghormatinya sebagai putri komandan Ziyun, diam-diam mencemoohnya. Sementara itu, Ziyun tidak peduli dengan hal ini dan hanya fokus pada peningkatan kekuatannya. Ayah, Ziyun bergegas ke ruang kerja Xiang King. Ziyun, apakah kamu diganggu lagi? Alis Xiang King sedikit berkerut. Ia memendam ketidakpuasan terhadap keturunan dari garis keturunan lain. Penghinaan terhadap Ziyun sama saja dengan penghinaan terhadap garis keturunannya. Sayangnya, meskipun dia telah memurnikan percikan roh domain menjadi jiwa ilahinya, dia tidak sekuat pakar tertinggi dari garis keturunan lainnya dan tidak dapat menegaskan diri mereka dengan kuat. Tidak, aku tidak peduli pada mereka. Ziyun, sambil memainkan ujung jubahnya, berkata, begini, Pavilion Evergreen telah tiba di negara bagian Dazhou kita, dan kabarnya mereka akan segera tiba di ibu kota. Aku ingin pergi membeli beberapa pil untuk kultivasi. Pil-pil Pavilion Evergreen terkenal di seluruh alam spiritual, tetapi harganya mahal dan tidak selalu tersedia untuk dibeli, semuanya tergantung pada suasana hati Master Pavilion. Oh, begitu. Kalau begitu, biarkan aku menemanimu ke sana. Xiang King mengangguk setuju. Ziyun telah mencapai tahap akhir pemurnian ilahi surgawi, hanya selangkah lagi dari puncaknya. Dengan bantuan pil, ia seharusnya bisa mencapai terobosan dalam waktu singkat. Pil-pil Pavilion Evergreen sulit didapat. Kamu mungkin tidak bisa membelinya. Xiang King merenung dan berkata, jangan khawatir, ayah, aku yakin aku bisa mendapatkannya. Ziyun menegaskan dengan percaya diri. Dia sangat ingin mengunjungi Pavilion Evergreen. Aku ingin tahu apakah Meng Chong ada di sana. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya, aku sangat merindukannya. Meng Chong selalu baik. Jika Meng Chong ada di sana, aku akan menunjukkan kepada bajingan-bajingan itu siapa bosnya. Ziyun berpikir dengan marah pada dirinya sendiri. Ini beberapa obat spiritual ilahi untuk kamu beli pilnya. Xiang King tidak peduli dengan kepercayaan diri Ziyun. Ia mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan menyerahkannya padanya. Terima kasih, ayah. Ziyun mengambil tas penyimpanan dan bergegas pergi. Ia menemui pengurus kediaman Raja King, Akiu, dan berangkat dari ibu kota Dazhou, langsung menuju lokasi Pavilion Evergreen saat ini. Di sebuah istana kerajaan tertentu di ibu kota Dazhou, pewaris pangeran, orang dari kediaman Raja King telah meninggalkan ibu kota. Oh, dia sudah meninggalkan ibu kota. Bagus, biarkan orang-orang itu bergerak. Raja King mungkin sudah pasrah pada nasibnya, tetapi garis keturunan keluarga kerajaan Dazhou kita tidak boleh ternoda karena dia. Seorang wanita dari daerah inferior tidak berhak menjadi putri Dazhou. Bagaimana jika Raja King tahu? Lakukan dengan bersih, alam spiritual sedang bergejolak saat ini, aliansi Wanshi ingin menggulingkan kekuasaan sekte roh transenden. Mereka cukup berani, membunuh seorang putri Dazhou bukanlah hal yang mengejutkan. Aku mengerti, tapi jika kita menyerang dengan Akiu dari rumah tangga Raja King yang melindunginya, bukankah itu? Pastikan pembunuhan itu tidak terlacak kembali ke keluarga kerajaan Dazhou kita. Jika memungkinkan, singkirkan dia, jangan tinggalkan jejak. Ya, saya mengerti. Bersiaplah, kita akan pergi ke Pavilion Evergreen untuk mengunjungi peri medis alkimia. Ya, pewaris pangeran. Berita mengenai kedatangan Pavilion Evergreen telah tersebar ke seluruh Dazhou, menarik banyak individu kuat, terutama mereka yang masih terluka parah, untuk mencari Pavilion Evergreen. Khususnya,
Banyak anggota keluarga kerajaan Dazhou yang bermaksud mengunjungi Paviliun Evergreen. Ribuan mil jauhnya dari ibu kota Dazhou, seorang pria kekar melangkah cepat, kepalanya yang botak memantulkan sinar matahari. Dazhou ini memang hebat. Aku penasaran bagaimana kabar gadis Ziyun itu. Meng Chong menyentuh kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 610, Meng Chong bertindak, langkah Tang Jinyan. Meninggalkan Dacuan, Meng Chong melakukan perjalanan melintasi alam spiritual hingga tiba di negara bagian Zhou Agung di Shengzhou, di mana ia teringat akan kenalan lama dari domain dalam, Ziyun, dan memutuskan untuk mengunjunginya. Meskipun aku diizinkan masuk bersama Yuling, apakah keluarga kerajaan Zhou Agung, seperti Sekte Roh, juga akan menjauhiku? Meng Chong bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, Ziyun sudah menjalin ikatan yang cukup erat dengannya. Kalau dia tidak tahan di sana, maka dia bisa pergi ke Paviliun Evergreen. Dia juga berhubungan baik dengan adik seperguruannya yang lebih muda. Bekerja serabutan di Evergreen Pavilion pasti lebih baik daripada dikucilkan oleh keluarga kerajaan, bukan? Dengan pemikiran itu, Meng Chong mempercepat langkahnya sedikit, tetapi dia masih berjalan dengan langkah besar alih-alih melayang ke udara dan terbang langsung menuju ibu kota Zhou Agung. Ledakan. Tiba-tiba, pertarungan sengit antara seniman bela diri meletus tak jauh di belakangnya di sebelah kiri, dengan para penyerang memperlihatkan kekuatan yang hampir setara dengan mereka yang telah mengumpulkan secercah percikan roh domain. Berani sekali kau, siapa kau? Terdengar raungan, diikuti oleh ledakan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan seorang seniman bela diri yang telah memadatkan gumpalan percikan roh domain. Pertempuran semakin intensif dalam sekejap, dan gelombang momentum lain meletus dari para penyerang. Apakah ini tentara bunuh diri? Meng Chong terkejut. Aura ini mengandung aura mematikan, mirip dengan aura para tetua dari Aula Seribu Bela Diri. Menarik, apakah mereka mencoba membunuh seniman bela diri Spirit Spark itu? Meng Chong menggelengkan kepala, tidak tertarik menonton. Pembunuhan dan balas dendam seperti itu biasa terjadi di alam spiritual, ia sendiri telah mengalaminya beberapa kali. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembunuhan dengan kekuatan brutal seperti itu. Tidak bagus. Nada seniman bela diri yang telah memadatkan percikan roh domain terdengar berat saat momentumnya mencapai puncak. Putri Komandan Ziyun, kau harus melarikan diri. Dengan satu serangan dahsyat, seniman bela diri itu menerobos pengepungan, mendorong seseorang keluar dari penyerang di sekitarnya sebelum mengerahkan segenap upaya untuk menunda para penyerang, memberi waktu bagi orang yang dilindungi itu untuk melarikan diri. Pelayan Akyu, teriakan tanda bahaya pun terdengar, dan segera setelah itu, sesosok tubuh ungu yang anggun dengan cepat lari ke arah mereka. Kau tak bisa kabur. Seseorang yang ditandai mati oleh aliansi Wan Shi tak mungkin bisa kabur. Sebuah suara dingin terdengar saat sosok tua muncul, menghalangi jalan siluet ungu itu. Wajah Ziyun menjadi pucat, tidak pernah membayangkan bahwa dalam perjalanannya menuju Pavilion Evergreen, dia akan disergap. Lawan jelas telah membuat persiapan matang. Bahkan seseorang sekuat Stuart Akyu pun belum tentu bisa lolos dari kematian. Meski tahu dirinya tak tertandingi, Ziyun tak mau menyerah begitu saja. Saat ia bersiap untuk melawan dengan putus asa, sebuah tinju besar tiba-tiba melesat dari bawah. Siapa? Ekspresi tetua yang menghalangi jalan Ziyun berubah drastis saat momentumnya melonjak, mencoba melarikan diri. Namun, pukulan itu terlalu kuat dan cepat, membuatnya tak punya ruang untuk menghindar atau melawan. Ledakan, dia hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi abu. Ziyun tercengang oleh keganasan pukulan itu, yang mengingatkannya pada seseorang. Meng Chong, dia menoleh ke arah asal serangan, wajahnya menunjukkan campuran antara terkejut dan tidak percaya. Sosoknya yang tinggi dan kekar, kepalanya yang botak, semuanya dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah Meng Chong. Meng Chong tidak bermaksud ikut campur, tetapi saat mendengar nama Ziyun, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati bahwa itu tidak mungkin hanya suatu kebetulan. Memang benar, Ziyunlah yang sedang dikejar. Dia segera campur tangan dan menghabisi lelaki tua itu dengan sebuah pukulan. Terlebih lagi, penyerang itu menyamar sebagai prajurit dari aliansi Wan Shi. Ini jebakan. Meskipun ia tidak berafiliasi dengan aliansi Wan Shi, adik laki-lakinya Fang Hao merupakan pemimpin aliansi muda, calon pemimpin aliansi Wan Shi. Hubungannya dengan aliansi Wan Shi memang mendalam. Ziyun, diliputi kegembiraan,
berlari maju dan berpegangan pada pelukan Meng Chong. Meng Chong, ini benar-benar kamu, aku hampir berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Wajah Meng Chong menunjukkan ketidakberdayaan. Mengapa harus bergantung padanya lagi? Meng Chong, cepat, selamatkan pelayan Akiu. Ziyun buru-buru mendongak. Baiklah, Meng Chong melambung ke angkasa, dan sekejap kemudian, ia tiba di medan perang. Pada saat ini, pelayan Akiu dipenuhi luka-luka, dan berada di ambang kehancuran. Ledakan, Meng Chong melancarkan pukulan yang membangkitkan angin dan guntur. Tinju raksasa yang seolah ditempa oleh badai itu menghancurkan para penyerang dalam satu pukulan. Pelayan Akiu, yang bernama Akiu, tercengang, lalu berbalik dan melihat seorang lelaki kekar bersama Ziyun yang menempel padanya, yang membuatnya terkejut. Putri Komandan Ziyun, saya baik-baik saja. Ziyun menghela napas lega. Namun, melihat luka parah yang diderita Akiu, jika tidak ditangani tepat waktu, fondasinya akan rusak. Meng Chong, apakah kamu punya pil? Ziyun bertanya. Di sini, Meng Chong menyerahkan sebotol pil padanya, sambil memohon, tidak bisakah kau bergantung padaku seperti ini? Ziyun tertawa riang, turun dari Meng Chong, dia memberikan pil kepada pelayan Akiu. Pelayan Akiu, lebih baik kau sembuh. Apa ini? Pelayan Akiu ragu-ragu sejenak, tetapi mengingat luka-lukanya sendiri, dia segera menelan pil itu dan menatap Meng Chong, bertanya, Putri Komandan Ziyun, siapa ini? Dia temanku. Wajah Ziyun memerah karena gembira. Setelah memberikan pil itu kepada Akiu, ia menambahkan, pelayan Akiu, kau harus kembali ke ibu kota. Beritahu ayahku tentang ini. Dengan pengawalnya, aku tidak akan mengalami kecelakaan lagi dalam perjalanan ke Paviliun Evergreen. Pelayan Akiu ragu-ragu, tetapi Ziyun mendesak, cepat kembali, dia jauh lebih kuat darimu. Baiklah, Putri Komandan Ziyun, harap berhati-hati. Pelayan Akiu mengalah. Begitu pelayan Akiu pergi dan tidak ada orang luar yang hadir, Ziyun melompat kegirangan, memeluk Meng Chong. Meng Chong, apakah kamu datang mencariku? Bab 611, Meng Chong bertindak, langkah Tang Jinyan bagian 2. Kurasa begitu. Meng Chong mendecakkan bibirnya, sepertinya kamu melakukannya dengan cukup baik. Lumayan, aku sekarang berada di garis keturunan Raja King dari Zhou Agung, ayah angkatku adalah Raja King. Namun, anggota keluarga kerajaan Zhou Agung lainnya memandang rendahku, mengira aku berasal dari negeri inferior di wilayah dalam, yang mengotori Zhou Agung mereka. Ketika kekuatanku bertambah kuat, aku akan menghajar mereka satu persatu. Mari kita lihat apakah mereka berani meremehkanku lagi. Ziyun mendengus dingin saat berbicara. Kali ini, aku berutang budi besar pada Meng Chong, kalau tidak, aku pasti dalam bahaya. Aliansi Wanshi itu juga menjijikkan, menganggap keluarga Raja King mudah diganggu dan mengincarku, kan? Hanya memikirkan krisis baru-baru ini, Ziyun menggertakkan giginya karena marah lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi Wanshi. Taktik para pembunuh itu sepertinya berasal dari sekte roh terkemuka, atau bahkan sekte roh transenden. Meng Chong menggelengkan kepalanya. Kamu mau kemana? Dia menatap Ziyun dan bertanya. Aku pergi ke Paviliun Evergreen. Aku kangen kamu, Ling Xiu, dan senior. Meng Chong menyebutkan hal itu tidak ada hubungannya dengan aliansi Wanshi, jadi pastilah tidak ada hubungannya, dia tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama, aku harus kembali ke Paviliun Evergreen. Meng Chong mengangguk. Keduanya meninggalkan medan perang dan menuju ke lokasi Evergreen Pavilion saat ini. Meng Chong, kau hebat. Bahkan di Zhou Agung, aku sudah mendengar tentang ketenaranmu. Kata Ziyun dengan wajah penuh kekaguman. Cukup rata-rata, saya hanya kedua. Meng Chong terkekeh. Di ibu kota Zhou Agung, rumah tangga Raja King. Pakaian apa yang dikenakan para penyerang? Xiang Qing menatap ke arah Akiu dengan ekspresi muram. Informasi identitas mereka yang bocor, berasal dari aliansi Wanshi. Akiu memberikan penjelasan rinci tentang percobaan pembunuhan itu. Mata Xiang Qing berbinar dingin, aliansi Wanshi. Jika aliansi Wanshi memang berniat mengincar Zhou Agung, kenapa mereka malah fokus pada Ziyun? Latar belakang putri angkatku bukan untuk didikte orang lain. Benarkah kau pikir aku, Xiang Qing, tidak punya emosi? Apakah Anda menyarankan sesuatu, tuanku?
Ekspresi Akio berubah terkejut. Mungkinkah para penyerang itu berasal dari keluarga kerajaan Zhou Agung? Xiang Qing menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius, seperti apa rupa orang yang datang menyelamatkan itu. Apakah kamu tahu identitasnya? Akio merenung sejenak, Tuanku, aku memang mengingat seseorang, tapi agak sulit dipercaya. Oh, siapa? Sang Master Pedang, Meng Chong. Sosoknya yang gagah dan kepalanya yang botak terlihat jelas, itu jelas Meng Chong, yang dinyatakan sebagai anak ajaib kedua di alam spiritual. Namun dia merasa sulit mempercayainya. Apakah kekuatan Meng Chong sebegitu hebatnya? Satu pukulan dari Meng Chong, dan dia, sebagai seniman bela diri yang telah memadatkan percikan roh domain, pasti akan musnah. Meng Chong, Xiang Qing terkejut, sepertinya menemukan sesuatu, terkejut dalam hati. Ziyun dan Meng Chong adalah teman lama, jadi hanya ada satu kemungkinan, Meng Chong berasal dari domain dalam. Domain dalam? Tak kusangka ada orang aneh seperti itu muncul. Soal Meng Chong yang datang menyelamatkan tidak boleh diungkapkan. Kepada orang luar, katakanlah ada orang kuat dari kultivator lepas yang turun tangan. Xiang Qing berpikir sejenak sebelum berbicara. Baik, Tuanku. Akio menurutinya dengan hormat. Di Yuzhou, di dalam kota yang pernah dikuasai keluarga Su, Tang Jinyan menatap orang yang dicarinya, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan dan kegugupan. Kaisar kecil Ziyun berlutut dengan hati-hati dan penuh hormat di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat langsung ke arah orang mulia di atas. Sejak memasuki alam spiritual, dia mengira memegang Yuling akan memungkinkannya mengembangkan teknik bela diri yang lebih kuat, menjadi orang kuat lokal, tetapi kenyataan ternyata sangat berbeda dari harapannya. Dia menjadi pelayan yang paling rendah. Dulunya seorang kaisar yang berkuasa tinggi, sekarang diturunkan statusnya menjadi budak, bagaimana mungkin dia menerima hal ini? Setelah dipukuli dengan kejam beberapa kali, dia akhirnya bisa menerima situasinya, dipenuhi penyesalan karena telah memasuki alam spiritual, bahkan menyerah pada alam belantara besar di wilayah dalam akan memberinya status yang mulia. Dia mendambakan teknik-teknik milik Celestials, tetapi apa hak seorang pelayan rendahan untuk memperoleh kekuatan seperti itu? Untungnya, keluarga Su segera hancur. Dia, yang dulunya seorang pelayan, sekarang menjadi seorang petani bebas, dan yang membuatnya merasakan perasaan campur aduk antara sedih dan senang adalah bahwa situasinya membaik setelah menjadi seorang petani bebas. Dia bahkan akhirnya berhasil menguasai teknik bela diri pemurnian ilahi, menerobos ke tingkat surgawi kecil. Namun, level Celestial, yang seringkali legendaris di domain dalam, hanyalah seniman bela diri tingkat menengah hingga rendah di alam spiritual. Di atas Celestial kecil terdapat Celestial besar, dan di atas mereka, terdapat Celestial pemurnian ilahi yang tinggi dan perkasa. Kemudian, seorang pakar tertinggi yang bahkan lebih kuat muncul. Kaisar Ziyun bahkan ingin kembali ke domain dalam, mengandalkan kekuatan surgawi kecilnya untuk mendominasi di sana, tetapi tidak menemukan cara untuk membuka gerbang alam spiritual. Selama bertahun-tahun, berbaur dengan sekumpulan penggarap lepas, ia secara bertahap menyesuaikan diri dengan identitas seorang penggarap lepas dan sengaja menyembunyikan asal-usulnya dari domain dalam. Namun, hari ini dia tiba-tiba menjadi sasaran seorang ahli tingkat tinggi dari Sekte Roh, yang membuatnya begitu ketakutan hingga dia tidak berani menarik napas dalam-dalam. Tang Jinyan menatap Kaisar Ziyun dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, apakah kau tahu Pavilion Evergreen? Apakah kau kenal Suyan? Aku tidak tahu. Kaisar Ziyun menggelengkan kepalanya. Suyan telah menyapu seluruh domain dalam tanpa tandingan, dan dalam waktu singkat setelah tiba di alam spiritual, dia bahkan memblokir gerbang gunung Sekte Roh Transcendent, sungguh makhluk yang mengerikan. Jangan dalam kondisi apapun dia tersinggung. Terlebih lagi, jika takdir memperbolehkan mereka bertemu, dia mungkin akan memperoleh beberapa kesempatan karena dia berasal dari domain dalam. Bagaimana mungkin kau tidak tahu kalau kau berasal dari domain dalam? Tang Jinyan tertawa mengejek, tatapannya acuh tak acuh saat ia berkata, aku beri kau kesempatan. Jika kau berkata jujur, kau bisa bergabung dengan Sekte Roh dan menjadi prajurit Sekte Spiritual. Perlakuannya sungguh luar biasa. Jangan berasumsi bahwa dengan aliansi Wan Shi, para penggarap lepas bisa membalikkan keadaan dan menjadi penguasa. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Menjelang akhir, jejak niat membunuh muncul, menyebabkan Kaisar Ziyun gemetar seluruh tubuhnya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya orang rendahan dari wilayah dalam,
bagaimana mungkin aku bisa mengenal sosok mengerikan seperti Suyan? Kaisar Ziyun berkata sambil gemetar. Apakah aku akan mencarimu tanpa bukti? Aku pernah menyuruh orang memasuki domain dalam sebelumnya. Tang Jinyan tertawa dingin. Kaisar Ziyun merasakan guncangan di hatinya dan segera merasakan adanya pengumpulan kekuatan di atas kepalanya, seakan-akan kekuatan itu dapat menyerang kapan saja. Bicaralah, identitas Master Pavilion Evergreen di domain dalam, identitas Suyan di domain dalam. Tang Jinyan membuka mulutnya dengan dingin, niat membunuh yang kuat menyelimutinya. Bicaralah dan dapatkan hadiah, menolak dan mati. Aku akan bicara, aku akan bicara. Kaisar Ziyun meringkuk ketakutan. Jika dia terus keras kepala, dia pasti akan mati. Pavilion Evergreen didirikan oleh Su Zhen, cucu raja kedokteran di wilayah dalam. Suyan adalah rekan muridnya, dan mereka berdua memiliki mentor misterius berpangkat tinggi di belakang mereka. Kaisar Ziyun berkata dengan cemas. Ekspresi Tang Jinyan tetap tidak berubah, tetapi hatinya terkejut. Suyan dan Su Lingxiu memang teman sekelas, tetapi bagaimana dengan Meng Chong? Bagaimana dengan Meng Chong? Tanyanya serius. Meng Chong adalah adik laki-laki Suyan, mereka berasal dari sekte yang sama. Kaisar Ziyun mengungkapkan semua yang diketahuinya, terutama tentang orang misterius berpangkat tinggi. Bagaimana dengan Fang Hao? Tang Jinyan bertanya lagi. Orang-orang ini telah bangkit secara tiba-tiba di alam spiritual, masing-masing sangat berbakat. Metode Fang Hao sangat mendalam dan misterius, terutama alat komunikasi yang mengganggu pola komunikasi alam spiritual. Entahlah, aku tidak tahu tentang Fang Hao, sungguh tidak tahu. Kaisar Ziyun buru-buru menggelengkan kepalanya. Tang Jinyan bergumam, Suyan, Meng Chong, Su Lingxiu, mereka semua memiliki guru di belakang mereka, semuanya dari domain dalam. Bagaimana mungkin sosok mengerikan seperti itu datang dari wilayah bawah domain dalam? Siapa tuan mereka? Iblis darah. Pada saat itu, sebuah kemungkinan terlintas di benaknya, dan hatinya ditelan badai. Setan darah belum mati, dan dia telah kembali dengan cara yang lebih rahasia lagi, membina murid-murid yang mengerikan, mengguncang alam spiritual, dan rencananya pastilah signifikan. Yang terhormat, hanya ini yang saya tahu. Bolehkah saya pergi sekarang? Kaisar Ziyun bertanya ragu-ragu. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Kau masih berguna. Tang Jinyan melambaikan tangannya, dan Kaisar Ziyun pingsan saat penglihatannya menjadi gelap. Bawa dia ke aula 1000 bela diri. Pada saat itu, Tang Jinyan menggertakkan giginya dan berkata, "Baik, Nona." Pelayan itu mengeluarkan sebuah tas, memasukkan Kaisar Ziyun ke dalamnya, dan memanggulnya di bahunya. Tuan dan pelayan meninggalkan Yuzu dengan tenang, menuju ke aula 1000 bela diri. Terungkapnya kemungkinan Suyan dan Meng Chong didukung oleh iblis darah adalah hal yang dapat mengguncang seluruh alam spiritual. Tang Jinyan telah memberikan kontribusi yang signifikan, dan istana Suising akan bangkit seiring arus, bersandar pada Gunung Agung Sekte Roh Transenden. Mereka juga dapat menggunakan tangan Sekte Roh Transenden untuk melenyapkan bahaya tersembunyi dari Pavilion Evergreen dan membunuh cabang tidak sah itu. Jika Sekte Roh Transenden menyadari krisis ini, mereka pasti akan mengerahkan segenap upaya untuk bertindak. Pil-pil Pavilion Evergreen, serta seni medis alkemis, diincar oleh banyak orang. Aku ingin melihat bagaimana kalian semua akan bertahan melawan seluruh warisan Sekte Roh. Jika orang di balik Suyan adalah iblis darah, Sekte Roh Transenden pasti akan bergabung untuk menyerang. Semua aturan kompetisi antar elit muda bisa diabaikan. Setan darah harus mati, itulah prinsip dasar Sekte Roh Transenden. Bab 612, Menerobos Alam Pedang Kebijaksanaan. Tang Jinyan, ditemani Ziyun, menuju ke Tousan Martial Hall, menyiapkan operasi melawan Pavilion Evergreen. Sementara itu, Pavilion Evergreen telah turun ke tempat wisata negara bagian Dazhou, Danau Xiaoxing, membatasi jumlah tempat konsultasi dan kunjungan harian tidak lebih dari 100 orang, berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama akan dilayani pertama. Di Danau Xiaoxing, antrean terbentuk saat seniman bela diri yang terluka dari seluruh Dazhou dan beberapa keajaiban, semuanya bercita-cita untuk naik ke Pavilion Evergreen. Terlepas dari alkimia mistisnya, Pavilion Evergreen sendiri merupakan artefak ilahi yang menggemparkan dan membuat dunia takjub, dan banyak makhluk kuat ingin menaiki artefak ini untuk menyaksikan keistimewaannya. Di puncak Pavilion Evergreen, di sebuah pavilion, Li Xuan duduk santai sementara Su Lingxiu memijat bahunya,
Guru, saya sedang mempersiapkan diri untuk mengolah alkimia yang telah saya pahami dan membutuhkan beberapa materi utama khusus untuk berlatih. Saya butuh bantuan Anda, tetua. Aku, tuanmu, tidak punya harta karun yang luar biasa untuk diberikan kepadamu. Li Xuan menggelengkan kepalanya. Ini bukan harta karun yang luar biasa. Aku ingin guru membantuku memadatkan percikan roh domain dan kekuatan hukum domain. Aku berencana menggunakan percikan roh domain sebagai bahan utama untuk mengembangkan alkimia baru. Su Lingxiu berkata dengan riang. Baiklah, Li Xuan mengangguk. Alkimia yang ingin dikembangkan Su Lingxiu memang yang telah dia pahami, alkimia tungku ilahi domain. Dia bermaksud menggunakan percikan roh domain dan kekuatan hukum domain sebagai bahan utama untuk mempraktikkan alkimia tungku ilahi domain, dan pil yang dimurnikan darinya akan membuat bahkan para ahli tertinggi alam spiritual menjadi hijau karena iri. Terima kasih, Guru. Su Lingxiu sangat gembira. Dia mengeluarkan beberapa botol kecil, yang dibuat oleh Fang Hao, yang berisi larangan yang mampu menyegel percikan roh domain dan kekuatan hukum domain. Li Xuan mengangkat tangannya dan dengan gerakan tertentu, percikan roh domain mengembun di tangannya, terus mengalir ke dalam botol. Bahkan kekuatan prinsip domain dapat dipahami dan dipadatkan, apalagi percikan roh domain. Su Lingxiu menyegel botol-botol itu, mengaktifkan larangan-larangan, sehingga percikan roh domain terkunci dengan aman di dalamnya. Dia mengeluarkan beberapa botol kecil lagi. Dengan genggaman lain, Li Xuan memadatkan kekuatan prinsip domain, memasukkan seutas kekuatan ini ke dalam setiap botol. Alasan untuk memasukkan hanya sehelai ke dalam setiap botol adalah karena kekhawatiran bahwa terlalu banyak kekuatan hukum domain mungkin akan membanjiri Su Lingxiu, terutama karena itu adalah percobaan pertamanya dalam memurnikan pil menggunakan kekuatan ini dan itu untuk mengolah alkimia baru. Terima kasih, Guru. Dengan penuh kegembiraan, Su Lingxiu menyimpan botol-botol kecil itu dan bergegas memulai alkimia. Adapun para pendekar bela diri yang berkunjung, Xier dan yang lainnya mengurus mereka. Yuer sibuk membantu Su Lingxiu dan tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Sedangkan Keilinger, perannya tidak ada bedanya dengan pembantu Li Xuan, yang selalu melayani Li Xuan dan bahkan mulai belajar cara membuat kue roh yang lezat dan sejenisnya. Formasi kapal terbang Pavilion Evergreen telah diaktifkan. Untuk menaiki Pavilion Evergreen, seseorang harus masuk melalui gerbang utama, dan diperlukan izin. Di pintu masuk, Xier dan Meng Susu langsung memberikan perawatan medis kepada para seniman bela diri, bahkan menolak masuk bagi mereka yang tidak terluka. Ketika tiba saatnya untuk mendominasi, Pavilion Evergreen memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ledakan, tiba-tiba, dari ruang alkimia khusus di kapal terbang Pavilion Evergreen yang dipersiapkan untuk Su Lingxiu, suara menggelegar meletus, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Batuk, batuk, wajah Yuer yang awalnya cerah kini menghitam, mengeluarkan asap hitam. Merindukan, Zhou Ying terkejut dan bergegas ke ruang alkimia. Rambut Su Lingxiu sedikit acak-acakan, tetapi dia tidak terluka, wajahnya menunjukkan rasa frustrasi. Tungku itu benar-benar meledak. Yuer semakin menghitam karena obat spiritual yang hangus. Bibi Zhou, aku baik-baik saja. Su Lingxiu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan botol lain, bersiap untuk mencoba penyempurnaan kedua. Yuer mendekat, memegang obat spiritual, siap mengikuti instruksi Su Lingxiu dan menambahkannya ke dalam campuran. Melihat ini, Zhou Ying hanya bisa meninggalkan ruang alkimia. Karena kekuatannya kurang, jika terjadi ledakan lagi, Su Lingxiu harus melindunginya, yang membuatnya semakin berbahaya. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, Su Lingxiu mengubah energi ilahi menjadi tungku pil, apinya berkobar. Seutas percikan roh domain dimasukkan ke dalam tungku, perlahan-lahan membuka larangan yang tersegel di dalamnya. Ledakan, suara lembut bergema di ruang alkimia. Gagal lagi. Su Lingxiu menatap pil hitam di tangannya, pil yang terbuang, berkata dengan penuh penyesalan, jika kucing merah ada di sini, pil ini tidak akan terbuang sia-sia. Setelah 3 kali gagal, Su Lingxiu akhirnya berhasil memurnikan pil menggunakan domain Spirit Spark, dipenuhi kegembiraan, begitu pula Yuer. Artinya, dia dapat lebih cepat dan mudah memadatkan percikan roh domain ke dalam jiwa ilahinya. Percikan roh domain sebenarnya tersebar di mana-mana. Obat-obatan spiritual ini juga mengandung percikan roh domain, atau tidak mungkin menjadi obat-obatan spiritual, hanya saja percikan roh domain yang terkandung sangat jarang. Semakin tinggi mutu obat spiritual,
semakin banyak percikan roh domain yang dikandungnya. Namun, setelah obat spiritual diambil, percikan roh tersebut akan menghilang. Kita harus menemukan cara untuk menyegel sepenuhnya percikan roh domain yang terkandung dalam obat spiritual saat dipetik untuk mencegah penyebarannya. Hanya dengan melakukan itu, kita dapat mengandalkan pengobatan spiritual untuk mengekstrak percikan roh yang terkandung di dalamnya untuk memurnikan pil. Su Lingxiu merenung sambil melihat pil domain Spirit Spark di tangannya. Dia bisa meminta gurunya untuk memadatkan percikan roh domain untuk alkimia, tetapi bagaimana jika percikan roh domain tidak bisa dipadatkan? Bukankah dia tidak bisa memurnikannya? Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih moderat. Sekalipun efek pilnya lebih rendah, setidaknya pil tersebut dapat disempurnakan tanpa bantuan makhluk yang kuat. Sedangkan untuk alkimia yang menggunakan kekuatan hukum domain, tidak ada pilihan lain selain mengandalkan bantuan makhluk-makhluk kuat untuk memadatkan kekuatan hukum domain. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.